Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai fadilah ilmu. Tidak hanya ilmu, tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu atau belajar ilmu, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Fadilah-fadilah ini terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang datang mengenai fadilah ilmu dan orang yang berilmu, diantaranya adalah apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 18, yaitu dalam ayat ini Allah telah menjadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu adalah saksi ketiga bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Kita baca aja ayatnya dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya, syahidallah, Allah telah menjadi saksi, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha, tidak ada ilah, illahu, melainkan Allah itu sendiri. Wal malaikah, dan yang kedua menjadi saksi bahwa tidak ada ilah selain Allah adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari An-Nur, al-malaikah. Wa ulul ilmi, yang ketiga yang menjadi saksi bahwa tidak ada ilah selain Allah adalah ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qa'iman bil qist, ya, orang-orang berilmu tidak hanya sekedar berilmu tapi menegakkan keadilan, ya. Qa'iman bil qist, orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulai dengan zatnya, dengan dirinya, kemudian menjadikan malaikatnya menjadi saksi kedua, saksi nomor 2. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu yang senantiasa menegakkan keadilan di muka bumi. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini juga menjadi suatu kemuliaan, suatu keutamaan, dan suatu penjelasan atas fadilah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai siapa orang-orang berilmu tersebut. Mari kita lihat kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama. Yang pertama adalah dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang berilmu adalah para nabi, Nabiullah alaihi wassalam, ya. Para nabi dan para rasul.
Kemudian Ibnu Kashan mengatakan mereka adalah orang-orang muhajir dan ansor dari para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Muqatil mengatakan orang berilmu itu adalah orang-orang mukmin ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab yang beriman. Kemudian As-Suddi dan Al-Kalbi mengatakan mereka ini adalah orang-orang beriman seluruhnya. Pendapat yang terakhir ini, pendapat As-Suddi dan Al-Kalbi ini adalah pendapat yang lebih zahir, lebih nyata, ya. Karena sungguhnya ia bersifat lebih umum. Kalau hanya ayat ini berlaku pada sahabat dan para nabi, sudah cukup berhenti di situ saja. Tetapi ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak hanya sekedar berilmu, tapi qaiman bil qist, yang senantiasa menegakkan keadilan. Kalau ada hanya berilmu saja tidak menegakkan keadilan, dia tidak termasuk syahidah, tidak termasuk orang yang bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi di dalam ayat ini ada dalil, ada petunjuk yang menunjukkan fadilah ilmu, keutamaan ilmu, kemuliaan dan keutamaan ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada seseorang yang lebih mulia, ya, daripada ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan mereka dengan namanya dan nama malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan ulama, ulul ilmi, ulul ilmi itu ulama, orang-orang yang berilmu, yang mendekatkan orang yang berilmu setelah Allah dan malaikatnya, ya, menjadi saksi. Ini yang terdapat di dalam tafsir Al-Qutubi. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah pengkhususan yang agung bagi ulama dalam kedudukannya sebagai saksi setelah Allah Subhanahu wa taala dan setelah malaikat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Ad-Durrul Mansur ini kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Di sana diriwayatkan ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Sunni, ya, dan Ibnu Abi Hatim dari Zubair ibn al-Awwam. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallam wa huwa bi Arafah yaqra'u hadhil ayah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim faqala wa ana ala dzalika minasyahidin ya Rabb. Walabdut Tabrani faqala wa ana asyhadu annaka la ilaha illa anta al-azizul hakim. Maksudnya Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, tapi banyak At-Tabrani, dan Ibnu Sunni dalam Amal Yaumi Walailah, dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam, ya. Beliau ini mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah membaca ayat ini, ayat surah ketiga Ali Imran ayat 18 ini di Padang Arafah, ya. Rasulullah membacanya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Maksudnya Allah telah menjadi saksi bahwasanya Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Kemudian malaikat juga menjadi saksi bahwasanya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang berilmu yang senantiasa menegakkan keadilan juga menjadi saksi yang ketiga
bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illahu, tiada ada ilah kecuali Allah. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian setelah Rasulullah membaca ayat tersebut, Rasulullah mengatakan, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas perkara demikian. Perkara apa? Bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illa anta wa ana minasyahidin, kata Rasulullah. Aku adalah termasuk orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang menyaksikan memang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat tentang kesaksian, ya, maka disunnahkan kita membaca wa ana dzalika wa ana ala dzalika minasyahidin, sebagaimana Rasulullah setelah membaca ayat ini, Rasulullah mengatakan wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini di dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya. Tetapi dalam lafaz At-Tabrani, Rasulullah bersabda, wa ana asyhadu annaka la ilaha illa anta al-azizul hakim. Bunyinya lain, wa ana asyhadu, aku bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, al-azizul hakim, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi boleh dua, ya, boleh dua kita mengucapkannya, atau boleh salah satu dari keduanya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, atau wa ana asyhadu annaka la ilaha illa anta al-azizul hakim. Tapi yang lebih mudah diingat adalah wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Sedangkan kedua agak susah diingat. Wa ana asyhadu annaka la ilaha illa antal azizul hakim. Tapi kalau mau dua-dua silakan, ya. Yang pertama wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang kedua wa ana asyhadu annaka la ilaha illa antal azizul hakim. Wa ana asyhadu annaka la ilaha illa antal azizul hakim. Inilah yang diucapkan Rasulullah ketika membaca tentang ayat-ayat yang menjadi saksi, ya, kita orang-orang beriman, orang-orang berilmu yang senantiasa menegakkan keadilan. Salah satu keadilan adalah menegakkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, ya. La ilaha illa Allah, la ilaha illallah, ya. Syahidalanahu la ilaha illa la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Maka setelah ayat ini dibaca, wa ana ala dzalika minasyahidin, atau wa ana asyhadu annaka la ilaha illa antal azizul hakim. Demikianlah salah satu fadilah ilmu. Ayat yang pertama sekali datang mengenai fadilah orang-orang yang berilmu, menjadi saksi ketiga setelah Allah dan malaikatnya, ya. Menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.